Oke, apa nanti sambil nunggu temennya yang belum gabung. Ini saya lihat sudah berapa? 6 orang. Ada yang masih belum gabung, tapi nggak apa-apa nanti biar nyusul aja ya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Saya. Bisa, Pak. Oke. Ini wajahnya tidak ada yang dinongolin. Baik, kita mulai. Nanti kalau ada yang gabung bisa lanjut. Mungkin kita agak lama. Yang penting Anda paham apa yang kita sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Kita melanjutkan kembali mata kuliah robotika kita. Ini kalau di Indonesia Barat 3:30, di Indonesia, Anda Indonesia mana ya? Tengah apa timur ya? Macam-macam. Ada yang tengah. Tengah. Kalau tengah tinggal ditambah 1 jam ya? Iya, Pak. Ada tengah 5. Iya. Ya nggak apa-apa, bisanya jam segini ya nggak apa-apa ya. Karena nanti sebenarnya kita kan tatap muka ini sebenarnya bisa kapan saja. Cuman ini kan untuk formalnya ya tetap mengikuti jam kuliah. Tapi nanti pada saat Anda sudah mulai praktek, katakanlah mulai ngerjakan pekerjaan robotnya itu, misalnya sudah mulai belajar program mikro, itu Anda bisa setiap saat kapan saja kalau enggak paham bisa langsung di grup ya, bisa tanya di grup. Jadi kita ada grup WA itu bisa dimaksimalkan. Ini Anda rata-rata semester berapa ya? 6, Pak. 6, Pak. Semester 6 ya. Nah, kalau semester 6 kan mungkin sudah pada ini anak-anak. Kalau di kita biasanya sudah siap-siap skripsi ya. Karena kalau mau ngejar lulus 7 semester atau 3,5 tahun, ini semester 6 ini biasanya anak-anak sudah pada dapat topik. Nah, salah satu topik yang sering menjadi pilihan itu kan robotik ini ya. Ini robot ini biasanya juga jadi bahan untuk skripsi, termasuk kalau mau diikutkan PKM yang tahun ini, PKM tiap tahun kan ada itu. Saya lihat banyak juga yang mengambil topik robotik untuk PKM KC misalnya ya. Oke, tadi saya lihat di Siamiknya kampus itu kalau tidak salah terdaftar baru, ini kan ada di sini ya. Ini ada 8 mahasiswa, tapi di grup kita ini kan ada 10 berarti ya. Di grup kita kelas robotik. Nah, di grup kita ini kan 11 dengan saya toh. Di 11 dengan saya berarti kan 10 mestinya. Kalau 10 padahal di sini yang terdaftar cuma 8. Apa ada yang belum daftar ke Siamiknya kampus UPN maksudnya penyelenggara MBKM? Apa ada yang belum terdaftar di sini? Coba dilihat namanya masing-masing ya. Kalau saya besarkan. Nah, ini Pasha ini ada. Pasha. Ada. Di kelas kita sekarang. Ada yang namanya Pasha Salma Anggina? Mungkin belum masuk. Oh, belum ya. Belum masuk. Ini berarti Farah? Saya, Pak. Ada ya, Farah ada. Ilsa Rahmita juga belum? Belum masuk kayaknya, Pak. Muhammad Andika Terangga ini ada? Saya, Pak. Ada ya. Ini oke. Retno Debi ada tadi ya? Belum? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Oh, ada itu ya. Fadri Maulana? Hadir, Pak. Ada ya, ada. Muhammad Badrul? Saya, Pak. Hadir, Pak. Ada. Terus Alvin Dwi Saputra? Ada. Nah, berarti siapa yang belum tercatat di sini ya? Tapi ada di grup. Atau ada yang namanya double? Enggak ya? Yang di grup kita tadi kan ada 11 dengan saya, berarti kan 10.
Ini saya nggak kasih nama soalnya. Ya pokoknya kan berarti selisih 2 ini. Kalau ada yang masih belum gabung di Siamik, nanti ini kan berkaitan dengan pemberian nilai dan lain-lain kan lewat sini. Jadi nanti kalau ada yang mau ada yang masih belum gabung dari 10 orang di sini, itu dikasih tahu ya. Atau lewat grup aja ya. Lewat grup bisa diinfokan untuk segera daftar di sini. Ini kan mestinya berarti 10. Tapi kalau memang yang benar 8, berarti di sini ada yang nomornya double atau gimana. Nah, itu nanti nggak apa-apa, itu diperbaiki pelan-pelan, nyusul aja. Oke, itu sambil jalan saja. Nanti kalau ada yang ini. Dan kita pada prinsipnya untuk kuliah robotik ini tidak bisa seperti hafalan, tidak seperti mata kuliah sejarah atau mata kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini ada skill, harus ada skillnya. Jadi nanti ada semacam praktek. Nah, tapi karena ini modelnya online, kalau di kampus kan biasanya kita bawakan mikronya. Jadi bisa pakai mikrokontrolernya kampus, pakai robotnya kampus, Anda langsung praktek ya. Ini tapi karena sama-sama di rumah, mungkin minimal Anda siapkan mikronya saja ya. Karena dengan mikro paling 37.000 dapat ya. Atau 70-an ya. Saya nggak tahu yang terbaru, Note MCU itu nanti Anda cari. Itu kalau Anda sudah beli, saya kira Anda sudah paling tidak otaknya aja. Punya otaknya, nanti hardware-nya yang hobi bisa dilanjut. Kalau misalnya mau dilanjut ke skripsi, nah ini kan sebenarnya robot surveillance ini cukup layak untuk diangkat skripsi sebenarnya. Tinggal nanti deep learning-nya bisa ditambahi lagi apa. Kalau misalnya dianggap sudah ada di jurnal, mau ditambahin metode yang lain, karena deep learning kan juga banyak pilihannya, framework-nya juga cukup banyak. Oke, nggak apa-apa, nanti sambil jalan. Yang temennya yang 2 yang belum tercatat di Siamik mungkin bisa diinfo. Kita lanjutkan di materi yang kedua yang sudah saya kirim itu. Nah, ini kita masuk ke perancangan robotnya sekarang. Ini sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi sih ya. Ini cuma nanti secara umum seperti inilah kira-kira. Biasanya kalau ngerancang dan bikin robot, ya tentunya harus dilihat dulu mau bikin robot apa. Jadi tergantung nanti bentuk umum robot ini mengikuti tujuan mau bikin robotnya, kan banyak jenis-jenis robot. Untuk kepentingan lomba saja ada KRI, ada KRCI, ya, ada KRSBI, ya, robot beroda dan berkaki untuk bola itu dan lain-lain. Kemudian juga butuh rancangan dasarnya seperti apa. Ini ada mekatroniknya, mekanik, dan elektroniknya, baru codingnya ya. Nah, ini di step-step perancangan nanti ya tentunya harus diikuti. Nah, kita juga nanti perlu studi kasus. Lah, studi kasus di kita nanti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Studi kasusnya kita coba surveillance intelligent robot yang menggunakan deep learning untuk pengenalan objeknya, sekalian connect ke Internet of Things ya, IoT, karena itu era sekarang ya. Judul itu Anda angkat lagi untuk PKM, saya kira juga bagus kalau mau, atau untuk skripsi ya. Jadi robot, pengendalian robot jarak jauh menggunakan koneksi IoT, kemudian masih dilengkapi lagi algoritma sistem cerdas menggunakan deep learning. Nah, ini kan sudah yang terbaru. Nanti kalau mau mengganti deep learning dengan algoritma lain, sekarang kan di Fuzzy misalnya, Fuzzy itu kan sudah berkembang Fuzzy Type 2 ya. Fuzzy Type 2 juga cukup menarik itu. Atau yang lain. Jadi otaknya nanti bisa diganti dengan banyak algoritma. Tapi pada prinsipnya kalau di studi kasus ini nanti Anda bisa mewujudkan, ya minimal ada mikronya buat praktek. Itu Anda saya kira sudah bisa mempraktekkan sendiri-sendiri di rumah untuk koneksi ke IoT-nya dan untuk menghandle robotnya. Nanti kan ada dilihat dari statusnya maju, mundur, dan sebagainya.
dari statusnya bisa kelihatan. Nah, kemudian perlu tip-tip pembuatan. Saya kira di sini kan kadang orang kalau bikin nggak langsung berhasil, itu sudah kadang beli komponen ternyata nggak dipakai dan sebagainya. Kan itu kadang jadi bikin lebih mahal, padahal nggak dipakai. Saya dulu misalnya harus pakai rangkaian penyiaran atau tidak dan lain-lain. Itu biasanya nanti perlu tip-tip. Ini biasanya juga butuh pengalaman dari mungkin yang sudah pernah praktek sebelumnya ya. Termasuk penyiapan bahan-bahannya, ini bahan-bahannya tentunya menyesuaikan, material ini menyesuaikan, kalau mau robot yang cepat, itu bisa nyoba seperti studi kasus saya kan langsung menggunakan robot RC ya, itu bahannya langsung sudah jadi, tinggal diganti otaknya saja, itu kalau mau cepat. Nah ini tergantung, tapi kalau Anda mau bikin semua dari awal, material ini tentunya Anda perlu perhatikan juga. Dari akrilik, dari aluminium, dan lain-lain, bahan-bahan yang disiapkan, baik mekaniknya, termasuk elektroniknya. Nah, secara umum yang kita sering bertemu sehari-hari, termasuk di kontes robot, atau mungkin di industri ya, ini juga banyak robot, ada yang berkaki, beroda, berlengan, robot serangga, robot aksis, ini kalau di industri biasanya untuk naruh-naruh barang, dan lain-lain ya, masih banyak bentuk umum robot. Ini yang beroda yang sudah sering Anda lihat di kontes robot ya. Ini sebenarnya lebih simpel dan robot kita pun nanti untuk studi kasus RC robot itu juga termasuk wheel robot ini ya, robot roda. Robot berkaki atau leg robot saya kira juga cukup menarik. Nah yang sekarang ini malah kalau untuk sepak bola bentuknya sudah humanoid seperti orang ya. Tidak berkakinya memang seperti kaki orang. Kalau ini kan biasanya menirukan binatang kayak gitu. Termasuk di industri kadang kita sering ketemu hanya untuk lengan robot untuk ngambil barang, untuk mencetak dan lain-lain. Ini tergantung degree-nya ini, degree of freedom, derajat kebebasannya ini bisa muter ke kiri, ke kanan, sekian derajat. Ini robot berlengan ya. Dulu ada mahasiswa juga yang skripsinya bikin robot sendiri, robot lengan, ya untuk ngambil barang. Kemudian grippernya ini dikasih soft yang lebih halus, jadi dia bisa ngambil telur tidak pecah ya. Nah, dari situ bisa dikembangkan pakai fuzzy dan lain-lain. Cukup menarik sebenarnya robot berlengan. Kemudian robot serangga ini saya kira memang sekarang banyak di internet ya, robot-robot binatang dan lain-lain. Nah ini yang di industri untuk naruh-naruh barang ini. Dulu juga ada mahasiswa bikin ini, tapi tidak sekompleks yang real ya. Mungkin hanya ngambil beberapa rak saja dan sebagainya, ini untuk robot aksis. Nah, bagaimana mewujudkan? Nah, tentunya ini step by step-nya, mulai dari idenya ya, bikin sketsnya dan seterusnya, bikin rancangannya. Kalau Anda bisa gambar pakai CAD, itu saya kira juga lebih bagus, disimulasikan dulu. Termasuk nanti kalau kita belajar di microcontroller itu juga selain pakai langsung, juga bisa pakai Tinkercad ya, juga bisa pakai Tinkercad yang bentuknya simulasi. Jadi mau program mikro nanti juga bisa pakai Tinkercad ya. Mungkin nanti kalau Anda lihat di channel saya, di YouTube saya itu ada cara membuat rangkaian mikro menggunakan Tinkercad ya. Tapi kalau CAD yang di sini lebih banyak untuk gambar sketsa robot misalnya ya. Jadi kalau sekarang kan sudah berkembang nggak hanya untuk gambar rancangan robotnya, tapi juga mensimulasikannya. Jadi dari gambar itu bisa disimulasikan, bisa dilihat bentuk ukuran dan sebagainya ya. Nah, kalau di mikronya sendiri juga sudah ada pakai Tinkercad, jadi nggak harus ngoding langsung. Ngoding pakai Tinkercad juga ada. Kemudian selanjutnya tentunya perlu dirancang bagaimana pergerakan robotnya. Perancangan pergerakan robotnya, mau dibuat berapa derajat kebebasan, urutan gerakannya dan lain-lain ya.
Oke, saya kira ini hal-hal yang biasa sehari-hari untuk mewujudkan bagaimana Anda bisa merancang robot. Saya kira ini sudah umum lah ya. Nah, tentunya ya nanti kalau mau mewujudkan dan Anda ingin praktek, nah tentu harus dilihat sejauh mana yang harus Anda siapkan. Kalau bikin dari dasar, dari awal ya tentunya harus ada mekanik robotnya ya. Ini rancangan mekanik robot juga diperhatikan ada bagaimana titik berat robot biar nggak guling ya, termasuk torsi untuk mengangkat beban, bikin gear dan lain-lain ya. Ini dari sisi mekaniknya kan biasanya mekatronik, jadi selain mekaniknya juga elektroniknya. Nah dari sisi elektroniknya juga perlu disiapkan bagaimana mulai Anda ngontrol pergerakan robotnya ya. Di sini semua nanti berkaitan juga dengan program yang harus ditanam di mikronya. Termasuk pemilihan sensor-sensor yang digunakan, termasuk driver-driver motornya ya, untuk menggerakkan roda dan sebagainya. Nah, ini kan tergantung driver dari motornya. Selain driver motornya juga motornya sendiri. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Termasuk bagaimana konsumsi dayanya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat Anda ngerancang elektronik dari robot. Nah, selain mekatronik, selain mekaniknya, kemudian elektroniknya, nah yang perlu diperhatikan juga adalah software yang Anda gunakan. Ya. Kalau di studi kasus kita nanti, kan Anda lebih banyak softwarenya bisa menggunakan Arduino untuk ngoding mikronya, juga untuk object recognition-nya menggunakan Python ya. Jadi untuk software yang kita gunakan nanti menggunakan dua bahasa pemrograman, Arduino untuk mikronya dan Python untuk membaca sensor Kinect-nya sama mengoding AI-nya, kecerdasan buatannya ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanya? Kalau ada boleh ditanyakan dulu, kalau tidak kita lanjutkan lagi. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini mengenai ide-idenya saya kira banyak sekali ya. Anda bisa melihat dari kegunaannya. Seperti studi kasus kita nanti kan untuk surveillance. Jadi untuk kalau surveillance ya yang dipentingkan biasanya sensornya ya. Jadi ide ini tergantung dari robotnya Anda mau bikin untuk apa. Jadi kegunaan dari robotnya digunakan untuk apa. Kalau surveillance kan yang lebih penting adalah sensor ya. Nah, sensor di sini yang paling banyak digunakan sekarang adalah kamera, ya kan. Selain itu juga perlu dihitungkan sisi keamanannya. Nah, ini tapi kalau robot kita nanti robot kecil mungkin dari sisi keamanan tidak terlalu ini ya. Tapi mungkin kalau untuk di dunia industri, nah ini perlu ya. Misalnya nanti sama-sama menghandle robot yang sama-sama berbasis IoT, sama-sama pakai Internet of Things. Nah, kebetulan kalau robot di industri mungkin berkaitan dengan mesin-mesin produksi ya. Nah, itu kan tidak setiap orang harus bisa menjalankan. Nah, itu harus perlu dikasih autentifikasi dan enkripsi biasanya ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan keamanannya. Dengan IoT itu bisa juga dikasih sertifikat digital ya. Tentunya yang lain dari sisi biaya juga perlu diperhatikan. Nah, biaya juga selain itu kompleksitasnya ya. Semakin kompleks tentunya Anda butuh waktu yang panjang, butuh biaya yang besar. Nah, ini hal-hal yang berkaitan untuk mewujudkan ide robotnya ya. Baru dibuat sketsnya ya. Dari draft, kemudian draft komponennya, daftar komponennya apa saja yang dibutuhkan, termasuk ukuran-ukuran dari robotnya. Kalau Anda sudah biasa mungkin pernah lihat robot KRI dan KRCI itu kan ukuran ini jadi penting ya. Yang melebihi ukuran harus dipendekkan dan seterusnya ya. Ini banyak yang harus diperhatikan.
Nah, termasuk bagaimana teknik kendali dari robotnya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan microcontrollernya ya. Mau Anda jalankan secara remote, nah yang nanti kita kan bisa remote setelah terjadi koneksi dengan internet, bisa kita handle menggunakan handphone, bisa juga berbasis website ya, atau web. Termasuk microcontrollernya, ini yang kita pakai nanti bisa pakai Node MCU, yang di dalamnya sudah ada modul untuk koneksi ke WiFi ya, ke wireless. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, selain itu pemilihan sensor ini juga penting. Kalau Anda robotnya bergerak seperti apa cukup dengan infrared, ultrasonik. Ini kalau misalnya nanti untuk mendeteksi penghalang, Anda bisa pakai sensor ultrasonik ya. Kemudian apakah perlu untuk bikin rotation, untuk pergerakan mutar dan sebelumnya optocoupler yang berbasis cahaya, light sensor, fototransistor dan sebagainya. Jadi ini tergantung robot yang Anda mau desain, sensor yang digunakan seperti apa. Kalau kita nanti kamera, jadi sebenarnya kamera juga bisa ditambahkan di sini. Nah, termasuk untuk pergerakan robotnya, nanti Anda butuh motor. Nah, bisa macam-macam motor kan, ada motor DC, ada stepper, ada servo ya, dan lain-lain. Ini yang sering dipakai di robot-robot yang dirakit anak-anak. Jadi teman-teman kita di KRI, KRCI itu sering membutuhkan 3 jenis robot ini ya. Nah, perlu diperhatikan juga nanti pada saat robot berjalan, dia juga butuh daya. Nah, ini bentuknya bagaimana, apakah Anda cukup pakai baterai, aki, solar cell, dan lain-lain. Ini perlu diperhatikan juga. Atau yang sekarang kalau dia bekerja dengan pneumatik ya, yang pakai dipompa angin, ya itu juga perlu diperhatikan, itu akan berbeda ya. Pneumatik dan kalau dibanding elektronik kan berbeda. Nah, untuk softwarenya ini banyak pilihan, tentunya Anda boleh pakai salah satu dari sini. Tapi untuk kita nanti butuh paling tidak 2, yang Arduino untuk ngoding mikronya supaya bisa connect ke IoT, dan Python-nya ini kita gunakan nanti untuk membaca kamera Kinect dan pemrograman deep learning-nya ya, untuk pengenalan objeknya. Ini paling tidak butuh 2, Arduino sama Python. Nah, ini studi kasus kita. Nanti kita studi kasusnya adalah robotnya Anda boleh, kalau mau beli juga boleh. Kalau mungkin Anda dulu waktu kecil atau punya adik Anda yang nggak dipakai, yang masih ada ini ya. Yang penting bisa digerakkan robotnya, nanti otaknya diganti mikro, kemudian kameranya diganti Kinect. Kameranya juga boleh diganti sensor yang lain, webcam atau IP cam dan lain-lain ya. Ini kira-kira yang akan kita coba nanti. Nah, stepnya bagaimana untuk belajar sampai ke sini untuk bisa mewujudkan ini? Nah, ini tentunya bisa dilihat dari rancangan ini ya. Ini kebutuhannya. Sebenarnya kami dulu sudah menyiapkan cloud IoT-nya di sini ya. Ini nanti tadi saya cek masih down, jadi nanti bisa pakai cloud IoT yang sudah ada dulu, atau nanti kita coba hidupkan lagi yang kita sudah bikin. Karena kita butuh cloud IoT untuk menghubungkan Anda dengan yang lain ini, mikro, supaya bisa di-handle lewat laptop menggunakan web-based, atau lewat handphone menggunakan IoT MQTT panel ya. Nah, nanti kita belajar dulu dasar-dasar IoT-nya seperti apa, termasuk bagaimana program IoT-nya menggunakan microcontroller Node MCU ini ya. Nah, di sini Anda butuh mikro ini, Node MCU, dan tentunya nanti pemrograman Arduino-nya untuk menjalankannya. Nah, ini setidaknya nanti kita butuh driver untuk menjalankan motornya. Nah, drivernya kalau Anda mau menjalankan RC seperti ini juga, maka Anda butuh ini, butuh modul L298N. Ini driver untuk motor ya. Jadi kita butuh driver motor ini supaya motornya bisa kita gerakkan.
Kemudian di sini robotnya kan juga harus bisa belok kiri, belok kanan ya dan seterusnya. Dan di atasnya kita kasih kamera Kinect. Nah, kameranya ini kita hubungkan ke laptop. Nah, sebenarnya sih laptopnya ditaruh di mobilnya ini sekalian. Jadi laptopnya ini harusnya bisa jalan-jalan sekalian. Nah, cuman saya prakteknya nanti nggak harus ikut ditaruh di robotnya ya. Nah, ini kenapa pakai Kinect? Karena Kinect ini sendiri kalau mau dijadikan riset sudah cukup banyak ini eksperimen. Kalau Anda cari di ResearchGate, cari di Science Direct, banyak sekali riset yang menggunakan Kinect Xbox. Karena kelebihan kamera ini, dia selain RGB, red, green, blue, dia juga dilengkapi D, RGBD ya, depth. Jadi dia ini kelebihannya. Jadi Anda memvisualisasikan 3 dimensi dan ini Kinect Box 360 ya. Ini biasanya juga dipakai untuk game yang mengenali objek untuk bergerak dan lain-lain ya. Nah, tentunya nanti yang terakhir disiapkan coding untuk pengenalan objeknya. Ini berbasis Python. Untuk membaca objek apakah yang di depan itu botol dan lain-lain. Nah, ini programnya pakai Python, algoritmanya yang sudah kita coba dan bisa tinggal dipraktekkan lagi, ini pakai deep learning ya. Deep learningnya pun menggunakan deep learningnya OpenCV yang sudah siap pakai, yaitu DNN modul ya. Deep Neural Network ya. Oke, seperti ini nanti yang kita wujudkan, nanti step by step-nya tentunya kita belajar IoT dulu. Setelah IoT-nya bisa, Anda bisa coba coding IoT, kemudian coding IoT-nya bisa, ditambahin lagi, naik sedikit-sedikit sampai Anda bisa mewujudkan semuanya ini. Kira-kira seperti itu. Ini yang dari awal sampai akhir kita pelajari. Ini yang gambaran tadi, jadi yang tadi bentuknya seperti itu rangkaiannya. Ini untuk motor drivernya ini untuk menjalankan motor depan belakang, M12 depan, M2 M1 dan M1 ini yang depan, M2 ini yang belakang. Kemudian ada VCC-nya ini untuk baterainya robot. Di sini ada kamera, nih kameranya pakai Kinect, kemudian Wi-Fi modulnya ini sebenarnya kalau Anda beli yang tipe ini, Note MCU, Wi-Fi modulnya sudah include di sini ya, sudah ada 8266-nya. Tapi kalau Anda beli Arduino yang bukan Note MCU, misalnya Mega atau yang lain ya, Arduino Uno yang nggak pakai MCU, itu Anda beli sendiri. Jadi modul Wi-Fi-nya Anda beli sendiri, nanti bisa diprogram bersama. Beli yang 8266, itu yang Wi-Fi modulnya ya. Oke, saya kira seperti ini yang nanti kita coba step by step bangun. Mungkin minggu depan kita sudah mulai belajar IoT-nya ya. Yang hari ini, ya ini dulu ya, atau nanti sambil coba kita tunjukkan sebagian. Nah, ini jadi step by step-nya ya. Jadi step by step-nya yang dibutuhkan, nanti kita butuh konsep IoT dulu ya. Bagaimana termasuk memogram IoT-nya ya. Tentunya juga perlu disiapkan bagaimana Anda bisa ngoding mikronya dengan Arduino. Ini bisa secara langsung, bisa secara Tinkercad. Tapi kalau Anda mau mencoba IoT, nggak bisa pakai Tinkercad ya. Jadi Tinkercad kelemahannya itu ada tapi dengan diakalin. Oke, jadi seperti itu. Kemudian nanti yang perlu disiapkan juga bagaimana ngoding IoT dengan Arduino. Ngoding IoT dengan Arduino ya. Kemudian kalau itu sudah bisa, nanti bisa dilanjutkan bagaimana membaca kamera Kinect. Nah, ini masalahnya kalau Anda tidak punya yang kamera Kinect-nya gimana? Ya Anda boleh pakai kamera lain.
Ya mungkin kameranya laptop aja. Kalau kamera laptop ya bisa juga sih nanti pakai deep learning-nya ya. Bisa pakai kameranya laptop atau pakai kamera beli lagi webcam atau IP cam ya juga. Karena kalau Xbox ini kayaknya masih mahal ya kamera Kinex. Tapi nanti bisa kita tunjukkan kalau misalnya memang ada yang pingin sekalian pakai Kinect ya. Kemudian nanti yang berikutnya adalah mempelajari konsep AI-nya. AI-nya yang menggunakan deep learning dan ngodingnya dengan Python untuk pengenalan objek dari robotnya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, rekomendasinya Anda kalau bisa beli mikronya Node MCU-nya dulu, supaya kita bisa langsung praktekkan bagaimana cara ngoding Node MCU-nya ya. Ini saya lihat di Shopee macam-macam harganya. Ada yang 34.000, ada yang 37.000. Ini ya, yang Node MCU di Shopee murah. Anda cukup beli ini, Anda sudah bisa ngoding. Nanti kan tinggal dihubungkan ke komputer. Nanti Anda bisa bikin program Blink dan sebagainya untuk connect ke WiFi dan seterusnya ya. Nah, kalau Anda mau beli yang starter kitnya ini juga ada dan sekarang sudah murah. Ini ada banyak pilihan, cuma 300-an Anda sudah bisa dapat paket IoT-nya lengkap. Kalau mau belajar IoT ini ada di internet, nggak tahu ini punya siapa. Dulu ada punya Tokotronic dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Jadi minimal Anda siapkan mikro yang ini saja, Node MCU ini yang murah ini, 37.000 ini. Ini sudah turun banget ini, dulu 90-an. Sekarang tinggal 37 sudah dapat mikronya ya, semakin murah. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya terkait deep learning-nya sih Pak, atau AI-nya itu Pak. Untuk deep learning-nya sendiri itu apakah dia hanya dapat mengenali objek-objek seperti objek-objek yang sering kita temui Pak, kayak botol itu dan lain sebagainya, atau dari deep learning itu bisa kita ubah untuk mengenali, contoh untuk mempermudah research seperti mengenali terumbu karang atau jenis ikan seperti itu Pak. Apakah bisa seperti itu Pak? Ya, sangat bisa ya, sangat bisa. Tapi itu agak menyimpang dengan robot ini. Di kuliah kita kan untuk mata robot. Tapi kalau seandainya mau dipraktekkan untuk mengenali terumbu karang dan lain-lain, atau mungkin ditaruh di akuarium ya, jadi robotnya bisa melihat, tetap ada robot di depannya kalau mau digabung sama robot. Atau kalau hanya sekedar kamera, kemudian kameranya digunakan untuk mengenali terumbu karang dan sebagainya, tentunya sangat bisa, tetapi itu berarti nanti modelnya harus dibikin sendiri ya. Jadi nanti kalau kita sudah belajar deep learning, itu modelnya harus disiapkan sendiri. Kan untuk bisa mengenali itu tergantung model. Jadi di dalam model itu sudah tergantung waktu dataset yang mau disiapkan. Jadi kalau yang sudah ada yang model-model di internet yang tinggal di-download itu kan sudah banyak. Itu biasanya sudah ada untuk mengenali botol, mengenali meja, kursi. Itu tinggal dipakai modelnya, bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya kita dataset kita sendiri, mau bikin model sendiri juga bisa ya. Jadi artinya kita objeknya yang harus kita latih sendiri. Jadi kita latih, kita labeli dikasih nama apa dan seterusnya, sampai kemudian pada saat dikasih dites pakai gambar lain atau objek lain, atau ya dia tetap bisa mengenali seperti itu. Jadi nggak masalah, nanti bisa dipraktekkan. Cuman itu nanti ya masih step by step dulu. Tapi kalau Anda mau sekalian belajar langsung paralel juga boleh, nanti pada saatnya diterapkan di robot, tidak bisa langsung gabung juga bisa. Banyak di internet contoh-contohnya yang kata kuncinya pakai Owen model ya. Owen itu model sendiri ya. Jadi Owen model. Bukan menggunakan model yang sudah ada, pakai kafe dan lain-lain yang sudah dipakai orang, tinggal kita pakai, itu juga bisa.
atau mau create own model juga bisa. Nanti dilabeli sendiri gambarnya, contoh-contohnya disiapin dulu. Misalnya kita punya 100 data gambar terumbu karang, itu yang 75 misalnya untuk data latih, nanti dikasih label terumbu karang jenis yang seperti apa, macam-macam. Nanti sisanya yang 25 tadi untuk testing, gitu ya. Oke, jadi itu nanti pada saatnya belajar deep learning. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan lagi. Untuk beli mikronya tadi ada yang keberatan nggak ya kira-kira? Jadi untuk ya mikro ini saya lihat ini pakai kata kunci ini tadi saya pakai microcontroller Node MCU di Google, nanti keluar banyak sekali di sini ya, di belanja ini Anda bisa beli di Shopee, di Tokopedia dan lain-lain, ini cukup banyak. Ini yang paling mahal ada yang 55.000, 40.000. Sebenarnya pakai Node MCU-nya saja ini sudah cukup ya. Tapi kalau mau sekalian kit-kitnya ini juga cukup banyak. Ini yang dijual orang ada yang sampai 300. Ini, ya, ini kalau Anda lulus jualan seperti ini juga bisa ini. Ini robot Anda ini bisa dijual lagi nanti kalau mau. Wah, ini malah ada skripsinya siapa ini? Ini dia melayani pembuat. Ini tapi jangan ditiru ini ya. Ini ada yang skripsi orang gitu. Nah ini yang seperti ini tentunya yang umum saja, seperti yang kit-kit yang universal tadi ya. Ini kayak gini, starter kit. Ini kan masih ada ruang untuk belajarnya. Atau cukup beli mikronya saja, yang ini Node MCU-nya saja. Nah nanti kita coding pelan-pelan ya. Cara lain sih memang bisa pakai Tinkercad. Cuman di Tinkercad itu nanti Anda kesulitan waktu mau ngoding yang ke wireless ya, ke wifi-nya nanti ada. Jadi saran saya sih tetap beli yang asli saja. Kemudian nanti kita pelan-pelan kita coding. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Pak izin bertanya lagi Pak. Ya. Terkait kamera tadi Pak, kan bisa menggunakan webcam dan lain-lain Pak. Kalau misalnya kayak kamera Bipro atau GoPro seperti itu Pak, apakah bisa Pak? Wah ya malah lebih bagus. Ya tergantung Anda punya apa gitu, nanti bisa ya. Kalau misalnya yang kamera langsung bisa dibaca mikro ya tambah bagus. Karena dia itu, kalau dulu saya pakai yang apa ya, saya lupa nama ininya ya. Itu biasanya mahasiswa juga pakai yang itu untuk dibaca oleh mikronya. Lupa tipenya berapa itu. Saya lupa tipe mikronya. Apa tipe kamera yang sudah langsung siap dibaca mikro. Nggak apa-apa. Jadi nanti Anda boleh pakai kamera apapun. Yang penting Anda bisa cara menggunakannya sehingga bisa dibaca oleh robotnya ya. Bebas untuk kameranya. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Mungkin yang lain ada tanya lagi? Saya izin bertanya Pak. Ya. Itu nanti sistem penyambungan dengan kameranya dengan microcontrollernya itu bagaimana ya Pak? Dengan sistem pengkabelan atau menggunakan wireless ya Pak? Nah, karena mikro, nah ini sebenarnya kemarin risetnya yang belum selesai, jadi dia itu seperti terpisah memang. Jadi itu masih butuh pengkodean ya. Jadi masih perlu dikoding lagi. Kan setelah dikenali objeknya ya, itu kan memanfaatkan laptop kan, memanfaatkan laptop. Dan nanti laptopnya itu pada saat dia mengenali objek, nah laptopnya ini kan harus mengasih tahu mikronya ya kan. Harus mengasih tahu mikronya harus bergerak kemana. Nah, kan nanti kita juga ada program yang berbasis web itu. Program yang berbasis web itu sebenarnya salah satu jembatannya itu ada tombol di web gitu. Misalnya nanti kalau mau diakali, ada tombol yang berbasis web. Nah, tombolnya ini sebenarnya menggunakan pakai mikro, tapi di embed ya HTML yang di embed ke mikro. Nah, jadi kan sudah running di web. Nah, sehingga program yang ada di web itu tombolnya kan bisa dibuat
kayak visible sama unvisible, atau klik on klik atau tidak on klik. Nah, jadi misalnya sudah disiapkan tombol maju, mundur, belok kanan, belok kiri. Nah, pada saat dikenali, jadi baca coding deep learning, ada misalnya ada pintu atau ada objek, dia harus belok kanan. Pada saat dia harus belok kanan, itu yang diklik adalah tombol belok kanan. Jadi if font itu objek, then then-nya ini adalah right on click, ya, tombol kanan klik. Sudah, robotnya belok kanan gitu. Jadi memang harus dikasih jembatan, tidak bisa langsung. Yang penting waktu Anda siapkan coding nanti itu, codingnya sudah running apakah di Python atau di web-based, ya. Yang kemarin yang saya pakai di buku itu berbasis web, jadi itu HTML formatnya, tapi HTML-nya sudah running di script digabung sama mikro, jadi sudah ada embed mikronya, sehingga pada saat di tombol web page-nya itu ditekan, robotnya juga maju mundur. Nah itu, jadi bisa lewat tombol itu. Nah nanti tombol itu kan dia runningnya di laptop, nah sehingga waktu laptopnya itu jalan, tombol itu diklik, itu robotnya sudah bergerak gitu ya. Agak sulit bayangkan ya, nanti aja. Nanti kalau sudah waktunya itu. Mungkin kalau Anda menemukan cara lainnya full di Python, ya itu kan saya akali, yang di program kemarin itu saya akali lewat HTML ya. HTML sebenarnya bisa komunikasi dengan Python juga, ya gitu ya. Tapi nanti misalnya Anda mau langsung dari mikro ke Python, itu juga ada. Jadi ada komunikasi mikro dengan Python lewat serial. Lihat kom serial, nanti dibaca, tombolnya langsung gerakan maju mundur lewat Python. Nah yang itu belum saya coba. Yang sudah saya coba itu yang pakai HTML yang di-embed ke mikro. Jadi itu sudah disuntikkan ke program mikronya, sehingga begitu dibuka jalan di webnya, ada tombol maju mundur yang bisa langsung jalan. Nah tinggal tombol di web ini nanti yang dibaca oleh apa? Oleh program utama kita ya. Program utama kita nanti yang setelah dia mengenali objek, dia seolah-olah on click gitu ya. Jadi tombolnya seolah-olah diklik, tapi tidak pakai mouse, tapi pakai coding aja. On click, jalan gitu ya. Itu yang menariknya itu, tapi itu yang paling sulitnya. Itu paling sulitnya, mungkin nanti terakhir seperti itu. Tetapi kalaupun tidak bisa, nanti dibuat semacam batch ya. Batch itu bertahap. Disimpan dulu hasilnya, baru dia jalan gitu ya. Jadi misalnya program Arduino-nya kan sudah mengenali objek, dia harus belok kiri atau belok kanan. Nah perintah belok kiri kanannya ini dikirim ke kan mikronya terpisah ya. Mikronya itu tadi pakai kabel soalnya, kameranya pakai kabel. Nah kabelnya ini kan ke komputer. Nah program deep learning-nya ada di komputer atau di laptop. Nah tetapi program robotnya di mikro itu. Nah jembatannya di mana? Jembatannya di IoT. Nah jadi dia ada komunikasi ke IoT. Yang gambar tadi. Sisi yang paling sulit di sini ya. Nah ini dari sini ya. Nah kalau yang saya lakukan kemarin ini masih ada kabel, karena kabel ini untuk membaca kamera Kinect-nya. Dan di paper juga seperti itu, tapi laptopnya ini ditaruh di atasnya robot. Jadi robot sama laptopnya jadi satu di sini. Laptopnya ada di atas ini, termasuk kameranya. Begitu kamera ini dibaca oleh deep learning yang ada di laptop, dia mengenali di depan ada penghalang. Nah, dia harus putuskan belok kiri atau kanan. Nah, dia dari program Python-nya, kan basisnya pakai Python. Nah, Python ini kan dia ada di sini. Nah, dia harusnya sih menginfokannya lewat ini ya, menginfokannya lewat IoT. Ini tapi sementara diakali pakai kabel ya. Jadi sementara diakali pakai kabel, jadi nanti Python-nya ini memberitahu robotnya
dia harus belok kiri atau belok kanan lewat serial portnya, gitu. Itu Mas. Jadi ini yang IoT-nya di mana dong Pak? Lah IoT-nya ini pada saat Anda mau menghandle lewat handphone ini ya. Bisa lewat handphone atau bisa lewat web base ini. Ya. Ini nanti Anda bisa menggerakkan maju mundur robotnya lewat web, bisa juga lewat handphone ya. Tetapi program deep learning-nya ini yang terpaksa harus ada pakai laptop yang ditaruh di atasnya robot. Nah, kemudian ada kabel itu yang nanti akan berkomunikasi lewat serialnya apa? Kabelnya itu nanti kan colok ke USB-nya laptop. Nah, dari USB-nya laptop ini berkomunikasi ke serial portnya Arduino tadi, micro tadi. Begitu dikenali, dia harus belok kanan, belok kiri. Nah, tinggal dijalankan lewat program Python. Pythonnya itu yang menjalankan supaya apa? Supaya robotnya tadi bergerak maju atau mundur. Itu Mas caranya. Jadi caranya seperti itu. Tapi kalau yang di buku saya, itu yang di web base ini, dulu maunya saya itu yang di web base ini kan sudah jalan lewat HTML. Jadi ini sudah learning lewat web. Nah, maunya tombol on click-nya itu kita jalankan juga secara ini ya, remote ya. Tapi itu kita kesulitan, yang itu belum berhasil. Nah, cara gampang yang berhasil yang seperti tadi. Jadi ini yang laptopnya ditaruh di atas robotnya. Kemudian dari robot yang ada mikronya ini connect ke serial portnya laptop ya, ke serial ini ke serial atau USB-nya ini ya, USB-nya laptop. Nah, nanti programnya kan sudah running di Python. Nah, Pythonnya membaca menggunakan deep learning. Setelah dikenali objek, langsung Pythonnya memerintahkan robotnya untuk jalan belok kiri, belok kanan lewat serial portnya ya. Lewat serial COM-nya itu kan bisa dari Python. Jadi nanti kita belajarnya selain ngoding Arduino, juga ngoding Python, dan ngoding menghubungkan Python dan Arduino ya. Jadi dua-duanya, jadi Anda kirim data ke Arduino bisa, membaca data dari Arduino juga bisa. Nah, itu yang paling visible, yang paling mungkin untuk dilakukan daripada ini tadi yang jembatan ke sini yang menunggu lewat IoT ini yang agak masih kesulitan. Ya sebenarnya bisa, secara logikanya bisa. Ini kan koneksinya sudah lewat IoT dan sudah ada tombol di web. Nah, sekarang dari tombol web itu gimana ceritanya supaya tombolnya itu bisa diklik otomatis tapi tidak menggunakan mouse. Gitu kan. Itu sebenarnya masih pertanyaan di situ. Nah, terus yang paling gampang direalisasikan ya laptopnya saja, langsung dicolokkan ke mikronya ya, dengan hubungan lewat COM serial. Seperti itu Mas, bisa dipahami ya? Nah, baik Pak, terima kasih sudah mulai tergambar Pak, gimana cara kerja robotnya. Ya, oke. Ya, nanti insya Allah pelan-pelan kalau Anda mau beli RC-nya mungkin malah enak ya. Atau mikronya saja dulu deh, mikronya, karena kalau Anda sudah punya mikro, nanti Anda sudah bisa berkomunikasi menggunakan dua bahasa program. Jadi Python dan Arduino. Jadi sebenarnya kalau Anda bisa memanfaatkan Arduino untuk mikro, codingnya pakai Arduino, kemudian di laptop ini pakai Python, itu nanti banyak manfaatnya. Anda ngambil data suhu, data-data yang lain, kan mau ditampilkan kurvanya di Python kan lebih bagus. Bisa pakai Matplotlib dan lain-lain, kurvanya lebih bagus daripada Anda tampilkan di 7 segment atau di LED display. Itu kan tidak terlalu menarik kalau semuanya di mikro ya. Nah, ini anak-anak lebih suka kalau datanya tadi bisa diambil, ditampilin di laptop, bisa ditampilkan lebih bagus visualisasinya, pakai grafik dan lain-lain, karena sudah menggunakan Python ya. Oke, seperti itu. Saya kira ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin kuliah kita hari ini cukup dulu. Nanti insya Allah Anda coba siapkan mikronya dulu ya. Minggu depan mungkin kita sudah mulai belajar IoT. Belajar IoT mungkin sekalian kalau mulai ngoding mikro juga tidak apa-apa.
Tapi yang ini disiapin dulu saja. Jadi Anda boleh beli tadi. Boleh beli salah satu ini. Saya kira murah kan ya, cuma 40.000 Anda sudah dapat mikro yang Node MCU supaya bisa langsung kita coding. Nanti dihubungkan ke laptop, Anda sudah bisa menjalankan mengambil data dari laptop dan sebagainya. Itu di awalnya. Nanti kalau sudah mulai ini familiar, nanti kita pelan-pelan ngoding bagaimana koneksi ke IoT dan seterusnya. Oke, saya kira mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan kali ini. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Sudah? Belum? Dari saya cukup mungkin, Pak. Ya, oke. Cukup, Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin pertemuan kita cukup dulu. Jadi kita mungkin nggak usah lama-lama. Nanti yang penting Anda bisa mempraktekkan. Kalau bisa, yaitu untuk mata kuliah robotika ini nggak bisa hanya mencongak. Jadi Anda memang harus praktek. Jadi contohnya tadi beli mikro yang itu yang paling cepat belajarnya. Sehingga nanti misalnya minggu depan Anda sudah ada mikronya, bisa langsung belajar IoT sekaligus ngoding IoT-nya. Atau mencoba komunikasi dari Python dengan Arduino-nya ya. Jadi saya kira itu mungkin yang perlu disiapkan dulu. Jadi untuk kali ini saya cukupkan dulu saja. Nanti kalau ada perkembangan kita bisa infokan di grup apa-apa yang harus Anda siapkan untuk dipelajari dulu. Sehingga pada saat pertemuan Anda sudah ada gambaran ya. Seperti itu ya. Baik, kalau begitu nanti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Untuk kuliah kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.